bagi nasabah nyaman dan mudah serta aman ya. Walaupun mungkin berbagai masalah persoalan-persoalan yang terjadi saat ini ketika ada perubahan-perubahan ke syariah dan ini baik dari sisi penarikan uang yang terkadang juga menjadi masalah, dari ATM juga menjadi masalah dan sebagainya jadi persoalan. Nah, di sini kita harus berbicara terkait juga dengan perbankan syariah di Aceh jangan hanya berlabel. Untuk itu saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Syariah Islam, saya mohon maaf, Ketua Dewan Syariah Aceh atau DSA, beliau adalah Profesor Dr. M. Sabri SEMEC. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Kepala Dinas Syariat Islam ya, mohon maaf, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Pak MK Alidar. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak MK. Pak MK Alidar. Oke, masih unmute. Oh, sorry Ibu, sudah termute. Baik, iya, Pak MK sudah bisa memantau RRI ya Pak MK ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, pendengar, kita juga sampaikan di mana terkait dengan perbankan syariah di Aceh jangan hanya berlabel syariah. Dan sekilas mungkin kita sampaikan di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan penerbitan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah atau Kanun LKS sendiri. Dan di sini meningkatkan pangsa pasar atau market share perbankan syariah. Sebagai informasi juga kita sampaikan pendengar, di mana Kanun LKS mengatur seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Aceh. Dan ini wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dan di sini juga perizinan perbankan syariah OJK mengatakan juga disampaikan oleh Deden Firman Herdansah, total aset sektor perbankan syariah per Desember 2020 itu mencapai 608,90 triliun rupiah. Di mana total aset tumbuh itu 13,04% secara tahunan. Namun dengan perubahan-perubahan syariah tentu ada persoalan-persoalan yang terjadi ya. Beberapa waktu ini juga masyarakat pengguna jasa perbankan di Aceh menghadapi polemik akibat peralihan bank konvensional ke perbankan syariah. Dan keluhan-keluhan tersebut disampaikan melalui akun media sosial, antrian panjang di bank-bank di tengah masa pandemi yang membatasi jumlah masyarakat yang mendapat layanan termasuk pemblokiran ATM ditambah malfungsinya mesin ATM yang terjadi di sebuah tempat. Problematika ini merupakan jalan yang harus dilalui oleh seluruh masyarakat demi terselenggara transaksi perbankan syariah. Sebagaimana yang diatur dalam Kanun 11 tahun 2018 tentang LKS sendiri. Nah di sini kita berbicara terkait juga dengan perbankan syariah di Aceh jangan hanya berlabel syariah. Kita juga nanti akan buka kesempatan untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651 443336. Kita langsung saja kepada Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Pak MK. Baik Ibu. Iya, Pak MK, layarnya belum terlihat Pak MK. Oke. Saya mohon maaf nih lagi di jalan. Mohon maaf. Lagi di jalan Pak MK. Oke, kalau gitu kita ke Profesor dulu ya Pak MK kalau lagi di jalan. Oke, silakan. Baik, Ibu. Karena siaran ini juga bisa dipantau melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Oke, langsung. Baik. Atau begini Bu, boleh juga saya akan berhenti parkir dulu sebentar. Tapi tidak masalah Pak, kalau memang lagi perjalanan kami tunggu nanti setelah tiba nanti kita bisa baik. Sehingga ini juga bisa nyaman di perjalanan ya Pak. Oke, baik Ibu. Baik, kita ke Profesor Dr. M. Sabri SEMEC sendiri selaku Ketua Dewan Syariah Aceh atau DSA. Nah mungkin terkait dengan pembicaraan kita hari ini perbankan syariah di Aceh jangan hanya berlabel syariah. Bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa sih tugas dari Dewan Syariah Aceh ini sebelum kita masuk dengan tema kita ini Pak? Oke, baik. Terima kasih atas kepercayaannya untuk mendiskusikan lembaga keuangan syariah ini bukan sekedar berlabel syariah, tapi dia harus benar-benar syariah. Dewan Syariah Aceh ini yang sudah dibentuk ya sesuai dengan amanah Kanun Lembaga Keuangan Syariah dan baru dilantik pada bulan puasa. Ini tugasnya memang sangat berat sekali. Tugasnya adalah untuk memastikan operasional lembaga keuangan syariah, apakah itu bank, apakah itu non-bank. Yang non-bank itu termasuk seperti
asuransi syariah, pegadaian syariah, ya, saham syariah dan seterusnya, dan juga lembaga keuangan informal. Ini lembaga keuangan informal ini adalah lembaga keuangan yang ada dalam masyarakat Aceh, tapi dia kehadirannya tidak memerlukan izin ya dari pemerintah. Katakanlah bicara gadai ya, aktivitas gade mawah, ataupun bicara praktek-praktek rentenir yang ada dalam masyarakat Aceh. Nah, semua lembaga keuangan syariah ini dia harus benar-benar beroperasi sesuai dengan syariah. Maka peran BSA adalah ya untuk mengawasi, melakukan konsolidasi ya dengan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, karena acuan ya syariah tidaknya itu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Mungkin dengan kata lain, BSA ini merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional untuk memastikan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Aceh itu bukan hanya sekedar berubah namanya ya menjadi label syariah, tapi isinya juga syariah, bukan kulitnya saja syariah, tapi yang paling penting adalah isi dan hatinya itu adalah syariah. Itu ya gambaran umum tentang tugas Dewan Syariah Aceh. Ya, Prof, berarti isinya, kalau Prof bilang berarti bukan sampelnya saja, kulitnya saja, bukan seperti itu ya, bukan depannya saja atau labelnya seperti itu, tapi isinya bagaimana pelaksanaan implementasi seperti itu. Sejauh ini Prof, kalau dikatakan adalah mengawasi dan juga sesuai dengan fatwa Dewan Syariah, apa yang menurut pandangan Prof sendiri, sejauh ini pelaksanaan lembaga keuangan syariah di Aceh saat ini, apakah memang sudah maksimal berjalan baik atau seperti apa nih? Ada mungkin harus ada perubahan-perubahan Prof. Oke, lembaga keuangan syariah di Indonesia ya, ini kalau kita lihat sejarahnya, yang pertama sekali lahir itu adalah Bank Muamalah pada tahun 91, diresmikan ya, di launching itu 92. Ini kalau kita lihat usianya masih sekitar 30 tahunan. Nah, artinya masih bisa kita anggap ini ya untuk ukuran ya usia lembaga bisnis ini masih kita bisa bilang dia masih baru. Nah, maka sangat wajar ya masih banyak ketidaksempurnaan yang terjadi dalam perbankan syariah, karena kita lihat juga lembaga-lembaga keuangan konvensional walaupun ya sudah lahir begitu lama, sudah ratusan tahun, ya juga masih memiliki kelemahan. Nah, karena kalau yang kita lihat ya kita tidak ingin ya yang berubah hanya casing, yang berubah hanya pakaian, tapi dia masih menggunakan mesin atau ini ya kalau orang kan masih menggunakan badan atau tubuh yang lama, tapi dia yang berubah hanya pakaian. Nah, memang ya banyak orang mempertanyakan, sudah syariahkah bank syariah, sudah islamikah lembaga keuangan Islam. Nah, kalau saya melihat memang belum sepenuhnya ya, artinya belum 100%. Tapi saya melihat memang usaha untuk menuju ke arah itu sangat luar biasa sekali, karena bukan hanya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia ya, kita lihat juga lembaga keuangan syariah di negara lain yang bergerak lebih cepat ya, seperti katakanlah di Bahrain, di Malaysia yang mereka sudah mengklaim sebagai pusat keuangan syariah dunia, tapi mereka terus melakukan proses improvisasi ya menuju kesyariahan yang hakiki. Karena memang dalam perjalanan kadang-kadang ya ketika sesuatu produk itu sebelum ditawarkan dianggap dia tidak akan bermasalah, ternyata ketika produk itu diluncurkan ya dalam perjalanannya ditemukan permasalahan syariah, sehingga ya produk itu perlu dilihat kembali. Dan juga tantangan terbesar adalah kalau bicara tentang produk inovasi. Ya, maka produk-produk inovasi itu memang
yang sangat diharapkan agar bisa memenuhi ya kebutuhan masyarakat. Setidaknya ya dia bisa menyamai ya produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Nah, dengan kata lain bahwa kalau saya melihat memang belum sepenuhnya sempurna, karena untuk melihat syariah tidaknya sebuah lembaga keuangan, ini banyak referensi-referensi ya yang berbicara tentang itu. Nah, yang pertama kita harus melihat dari sisi akadnya, dari sisi transaksinya, dari sisi operasionalnya. Apakah sudah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, dan yang diharapkan adalah akad-akad ini, transaksi itu bermanfaat bagi untuk meningkatkan kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi akad-akadnya. Nah, kalau akad-akad yang digunakan ya transaksi kontrak yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah ini kita tidak perlu meragukan lagi karena semua itu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama. Nah, mungkin dalam perjalanannya ya mungkin itu yang perlu dilihat kembali. Nah, yang kedua adalah ini yang jauh lebih penting. Ya, kalau memang lembaga keuangan syariah ini akad-akadnya sudah sesuai dengan syariah, ya maka idealnya lembaga keuangan syariah ini harus bisa menawarkan ya menjadi solusi untuk problema ekonomi umat, termasuk menurunkan tingkat kemiskinan, menjaga stabilitas harga atau inflasi, menurunkan disparitas atau ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dan juga bisa menurunkan tingkat pengangguran, dan ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari aspek kedua, ini lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mampu menjadi solusi terhadap problema ekonomi kita. Maka kalau kita lihatkan nanti syariah tidaknya, maka ke depan ini harus dibuktikan bahwa kemiskinan masyarakat Aceh ini tidak lagi menjadi yang termiskin di Sumatera. Demikian. Iya, jadi kalau tadi Prof mengatakan bahwa dari DSA sendiri akan melakukan pengawasan ya Prof. Sejauh ini ada tidak ditemukan hal-hal yang mungkin salah satunya adalah belum mencapai target apa yang diinginkan, yang diharapkan seperti itu. Oke, ini kan DSA baru ditutup ya, baru dilantik ya, bulan puasa ya, belum sampai ya 1 bulan ya, atau sekitar 1 bulan. Baru bergerak ya Prof? Ya, baru bergerak. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah? Nah, kalau di Indonesia itu kita ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Kalau di Aceh kita khusus ya sudah membentuk DSA pada level provinsi, dan nanti ya, dan ini akan kita harapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota, karena di setiap kabupaten kota di Aceh itu harus segera membentuk DSA kabupaten kota. Maka nanti akan ada DSA kabupaten kota, dan pada level lembaga keuangan syariah itu sendiri itu juga punya DPS, Dewan Penasehat Syariahnya. Artinya operasional lembaga keuangan tertentu itu tugas Dewan Penasehat Syariah ya, yang yang diusulkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut ya, untuk kemudian DSA memberi persetujuan ya untuk diajukan ke Dewan Syariah Nasional. Nah, artinya untuk mengawasi operasional lembaga keuangan syariah ini dilakukan pada berbagai level, mulai dari level lembaga keuangan syariah itu sendiri, kemudian level kabupaten, level provinsi, dan juga ada level nasional. Nah, memang pada posisi sekarang ya, karena kalau kita lihat ya kawan-kawan di lembaga keuangan syariah ini khususnya ya perbankan, memang mereka sedang sedang berada dalam posisi yang agak artinya tantangan terberat ya. Mereka harus melakukan 2 agenda terbesar. Yang pertama adalah agenda konversi
ya sesuai dengan amanat Kanun LKS nomor 11 2018, maka sebelumnya ya perbankan-perbankan yang ada di Aceh, maka kalau kita lihat termasuk perbankan plat merah seperti BRI, BNI, ya Mandiri kan sebelumnya itu mereka sudah konversi ke syariah. Nah, belum ya tuntas proses konversi, sedang giat-giatnya mereka ya berada di tahap finalisasi konversi itu. Nah, tiba-tiba Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya membuat kebijakan lembaga keuangan syariah plat merah ini harus melakukan merger, artinya penggabungan. Ya, penggabungan 3 bank pemerintah besar ya, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, kemudian BNI Syariah menjadi BSI. Nah, maka agenda besar ini ya yang dilakukan oleh kawan-kawan di perbankan ini menyebabkan ya perubahan pelayanan yang dilakukan oleh mereka itu agak sedikit terkendala. Nah, memang kalau kita lihat, kalau saya juga sendiri ya sering memantau, yang melihat bahkan ada kawan-kawan yang melaporkan bahwa kenapa katakanlah ketika kita ingin melakukan transfer uang atau mengambil uang ada permasalahan dan sebagainya, karena saya sendiri juga mengalami permasalahan itu, tapi kawan-kawan di BSI responnya sangat cepat. Nah, maka memang sangat wajar saya pikir kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan di lembaga keuangan syariah, karena memang ini merupakan hajat besar ya masyarakat Aceh ingin berubah ke syariah, maka saya pikir memang kita harus sedikit bersabar. Ya, misalnya kalau ada kendala, katakanlah ingin mengambil uang di ATM dengan bank syariah, ya BSI, saya pikir kenapa tidak, ya mungkin kita datang ke Bank Aceh atau bank lain, kita ambil di ATM Bank Aceh itu mesti bisa di bank yang lain, cuma kita hanya perlu mungkin membayar administrasi ya 6.500. Artinya bahwa kita harus berbesar hati, bersabar, berkorban sedikit, tapi demi tujuan saya pikir yang begitu agung, ya membebaskan bumi Aceh dari riba. Iya, ini kan harapan kita sesuai dengan penerapan syariah Islam di Provinsi Aceh. Kita coba sapa dulu Pak MK Lidar. Sudah, Bu, saya sekitar 2 menit lagi ini, Bu. Siap. Baru bisa stop. Baik. Oke, baik. Kita masih ke Prof nih, kayaknya Pak MK masih perjalanan 2 menit lagi lebih kurang akan tiba di tempat tujuan seperti itu. Hati-hati Pak MK. Baik, Bu. Baik. Prof, ini banyak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat ya terkait juga dengan masalah perubahan dari konvensional ke syariah. Beberapa waktu lalu memang masyarakat pengguna jasa perbankan Aceh menghadapi polemik berbagai hal akibat peralihan bank konvensional ke perbankan syariah. Dan mereka di sini menyampaikan keluhan-keluhan tersebut melalui medsos mereka sendiri, di mana termasuk antrian panjang di bank-bank di tengah pandemi COVID-19 yang membatasi jumlah masyarakat dan juga mendapat layanan termasuk pemblokiran ATM ditambah dengan malfungsinya mesin ATM yang terjadi di sejumlah tempat. Dan problematika ini merupakan jalan yang harus dilalui oleh seluruh masyarakat demi terkendala transaksi perbankan syariah yang diatur dalam Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS sendiri. Nah, ini melihat dengan kondisi seperti ini, keluhan-keluhan masyarakat melalui medsos ya. Gimana sih perbankan ini? Kok saya nggak bisa narik uang? Kok saya susah gitu? Mau transfer nggak bisa? Persoalan sampai sekarang masih terjadi gitu, Prof. Antrian panjang juga terjadi nih ketika harus perubahan-perubahan dari merger bank tersebut di BSI kan seperti itu. Sementara kita masih di tengah pandemi COVID-19 dan ini kan menjadi persoalan juga, Prof. Oke, memang fenomena ini terjadi ya dalam masyarakat. Tapi sebenarnya kita juga harus bijak, kita juga harus fair ya. Nah, problema yang dihadapi oleh masyarakat kalau kita lihat ini sebenarnya bukan karena konversi, bukan karena amanat kanun, artinya bukan semata-mata karena kita berubah dari konvensional ke syariah. Nah, tetapi kalau kita lihat sebenarnya penyebab utama itu adalah dari kebijakan merger. Ya, ketika merger, seseorang yang punya rekening di 3 dan sebagainya, karena itu sudah bergabung, maka rekeningnya kan harus dirubah. Ya, rekeningnya harus dirubah. Nah,
Dan juga mungkin tantangan terberat adalah ketika 3 bank ini bergabung, kita bicara IT kan perlu juga merger ya dari semua sisi, dari SDM. Saya pikir juga yang sangat mengganggu masyarakat itu adalah merger IT. Ya, artinya ketika dana ya masyarakat yang ada di 3 bank dikumpulkan ke dalam 1 bank, kan ini perlu hati-hati sekali ya, mereka memilih, memilah dan sebagainya. Kemudian ketika masyarakat menarik jangan sampai salah tarik ya, atau ya artinya ini benar-benar harus dipastikan. Maka atas azas kehati-hatian tersebut maka ya pelayanannya mungkin agak sedikit terkendala. Tapi kalau kita melihat ya pemerintah pusat ini pada bulan puasa ya ini khususnya kementerian ya lembaga-lembaga keuangan BSI sangat mendukung sebenarnya. Kalau kita lihat mereka mengirimkan beberapa tenaga teknis ya turun ke Aceh ya untuk menyelesaikan problema-problema yang terjadi di Aceh. Maka saya sangat yakin Bu ya ini problema yang dihadapi oleh masyarakat Aceh ini akan segera selesai. Nah, cuma yang tidak kita inginkan adalah ketika masyarakat menghadapi problema pelayanan yang mungkin harus antri dan sebagainya, nah mereka langsung mengklaim ini gara-gara syariah. Padahal syariah sudah tuntas sebelumnya. Ya, maka kalau tidak suka dengan syariah, ya jangan memberi statement-statement yang menyesatkan kepada masyarakat. Maka oleh karena itu ya kita sebagai nasabah masyarakat juga harus bijak. Ya, coba ya ketika katakanlah sekarang kan yang pelayanan mungkin yang tidak maksimal adalah BSI. Padahal kan di Aceh punya bank-bank syariah yang lain, Bank Aceh Syariah, punya Maybank, BTN Syariah dan sebagainya. Artinya kalaupun kita tidak bisa menarik uang di BSI, kita bisa menarik uang di bank-bank syariah lainnya. Nah, maka saya pikir itu ya, saya pikir itu memang ketika kita melihat respon ya kawan-kawan dari BSI, memang saya Ibu ya sempat diskusi dengan bank, memang saya mengatakan ya dan mereka pun mengatakan oh ya saat-saat ini menurut mereka ya saat-saat ini sebenarnya mereka begitu berat tantangannya sehingga istilahnya mereka menyebutkan nih jangankan menarik nafas sepertinya lidah ini sampai terjulur ke lantai. Artinya begitu berat sebenarnya tugas yang dilakukan oleh mereka untuk memberi pelayanan yang optimal. Tapi saya sangat yakin Bu ya dalam hitungan bulan ya ini akan bisa berjalan dengan normal. Kan seharusnya akan seperti orang mau naik haji dan sebagainya, bukan mendapatkan pelayanan dan sebagainya, karena orang itu sudah berniat sebagai ibadah, maka semakin besar tantangan yang dihadapi sebenarnya dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Iya. Harusnya juga demikian ya, ketika kita beralih ya ingin membebaskan Aceh dari riba, maka katakanlah ada rintangan, hambatan dan sebagainya yang harus kita lalui, itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, karena itu merupakan bagian jihad ekonomi yang pasti ya mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mungkin salah satu poin penting ya ketika kita melihat kekurangan lembaga keuangan syariah atau mungkin bicara syariah atau tidak, maka juga salah satu poin penting adalah kita juga perlu menanyakan pada diri kita, lembaga keuangan syariah ya sudah berusaha demikian sekuat tenaga ya mengorbankan waktu, uang dan sebagainya. Nah, apa pengorbanan yang kita lakukan ya selaku individu masyarakat Aceh dalam mendukung ya Aceh ini benar-benar melaksanakan syariat Islam secara kafah ya. Sekarang kita alhamdulillah sudah merambah aspek ekonomi. Ke depan kita harapkan juga ya apakah politik di Aceh, pendidikan di Aceh semua itu berbasis syariah. Iya, baik.
Oke, kita langsung ke Pak MK Alidar. Namun kayak saya ingatkan juga untuk pendengar Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbankan syariah di Aceh. Jangan hanya berlabel syariah. 06514433 kita buka kesempatan untuk Anda pendengar. Anda bisa berdialog langsung dengan narasumber kita, ada Ketua Dewan Syariah Aceh DSA dan juga Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Baik, Pak MK sudah tiba Pak MK ya? Ya, sudah Ibu. Ya. Alhamdulillah baik. Pak MK, mungkin kita sudah panjang lebar tadi berbicara dengan Pak Prof ya terkait juga dengan bagaimana perbankan syariah di Aceh. Nah, sejauh ini bagaimana Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dalam hal ini juga melakukan implementasi kanun lembaga keuangan syariah di Aceh, Pak? Karena kita melihat Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS tersebut harus kita implementasikan dengan baik. Salah satunya adalah perjalanan pada bank syariah sendiri. Sesuai dengan judul, jangan hanya berlabel syariah, tapi implementasinya seperti apa? Oke, Pak MK silakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DSA Prof. Sabri dan Ibu moderator. Hari ini kita melihat bahwa perjalanan dan peralihan atau konversi lembaga keuangan khususnya perbankan, saya pikir jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan sebelumnya. Nah, memang seperti kata Prof. Sabri tadi ada beberapa halangan, misalnya konversi rekening dan lain sebagainya itu memunculkan sedikit kendala. Dan ini perubahan ini sebenarnya perubahan besar, jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu kesabaran, keikhlasan kita semua tentu sangat diperlukan. Nah, dalam konteks ini Dinas Syariat Islam Aceh, pemerintah Aceh terus melakukan sosialisasi. Nah, fungsi kami di dinas sekarang ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan hukum ekonomi syariah khususnya di bidang lembaga keuangan syariah ini akan terus berjalan dengan baik. Nah, kita melakukan sosialisasi termasuk RRI, saya pikir ini sesuatu yang memang perlu kami apresiasi, terus selalu membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat. Sebenarnya semua polemik-polemik yang terjadi di masyarakat itu kalau kita tanyakan kepada ahlinya, itu semuanya sebenarnya bisa dijawab dan bisa teratasi. Memang butuh sedikit kesabaran. Nah, kita di pemerintah mengajak semua ulama, mengajak semua pimpinan daya, mengajak semua khatib-khatib dan juga Dinas Syariat Islam di Kabupaten Kota untuk sama-sama mensosialisasikan kanun LKS ini kepada semua masyarakat di Aceh. Sehingga betul-betul paham bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar menukar baju seperti asumsi selama ini, menukar casing, tetapi isinya sama saja. Nah, kita tidak dalam konteks seperti itu. Yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat sekarang ini adalah menjadikan Aceh betul-betul menjalankan syariat Islam di bidang ekonomi dalam urusan dengan lembaga keuangan secara kafah, betul-betul sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sabri bahwa selama ke depan ini ada Dewan Syariah Indonesia di MUI, ada DSA di kita, ada nanti DSK di Kabupaten Kota. Ini sama-sama akan melakukan pengawasan. Nah, selain itu di masyarakat juga Dinas Syariat Islam di Kabupaten Kota, beberapa kabupaten juga sudah meluncurkan program-program kegiatan yang menyasar kampung. Di kampung pun sudah disosialisasikan ini. Di kampung sekarang banyak kampung yang melarang rentenir-rentenir masuk. Nah, ini juga mungkin efek dari kanun LKS kita. Jadi semuanya sudah bergerak simultan secara bersama-sama untuk menjaga kita, semua rakyat kita terbebas dari hal-hal yang memang tidak sejalan dengan ketentuan agama kita. Saya pikir begitu, Ibu. Iya, kalau Pak MK mengatakan bahwa rentenir-rentenir itu juga akan kita bisa melihat bahwa selama ini kan rentenir terus bagaimana upaya-upaya mereka untuk mengajak pelaku usaha khususnya kan seperti itu ya Pak dan juga masyarakat ya. Tapi sejauh ini kalau Bapak katakan rentenir-rentenir itu juga tidak bisa bergerak di Aceh. Sejauh ini apakah ini sudah dibenahi masalah rentenir atau juga dalam hal-hal pernah ada lagi rentenir di Aceh begitu yang beredar ya, maksudnya seperti itu Pak. Iya. Ya, ini rentenir ini kan pribadi-pribadi sebenarnya, banyak pribadi-pribadi dan banyak juga lembaga-lembaga sebenarnya, lembaga-lembaga mungkin keuangan yang pusatnya di Medan dan seterusnya lah, bukan apa di kita.
ada juga memang pribadi-pribadi yang memanfaatkan situasi masyarakat kita yang butuh modal dengan cara cepat, kemudian dengan cara mencekik leher. Dan Tapi ujung-ujungnya kan masyarakat tersendiri yang akan imbasnya akan seperti itu, Pak. Iya, betul, Kesusahan betul, begitu. betul. Betul, Ibu. Makanya kan kita misalnya membaca di internet sekarang, ada pinjaman online 3.900.000 harus bayar 209 juta. Kan Iya. begitu. Ini kan sesuatu yang menjerat masyarakat kita. Yang secara agama juga enggak betul ini. Yang makan uang-uang seperti itu juga enggak betul. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, usaha kita dengan kanun LKS ini bersama-sama masyarakat meminimalisir itu. Nah, misalnya apa yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh misalnya, membentuk lembaga pinjaman Mahirah apa namanya itu. Nah, itu kan sudah meminimalisir rentenir di pusat-pusat pasar. Nah, kita berharap lembaga-lembaga seperti ini yang kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, mereka-mereka ini yang bisa langsung terjun ke lapangan. Kalau perbankan kan nggak ada personil dia untuk turun ke lapangan. Langsung turun ke lapangan memberikan pinjaman, pembiayaan dan lain sebagainya dengan pengurusan surat menyurat ya, Pak? Iya, kita berharap nanti ada lembaga-lembaga seperti itu. Baitul Mal misalnya. Baitul Mal kita misalnya bisa bergerak untuk pemberdayaan ekonomi umat ini, terutama yang kecil-kecil ini. Nah, kalau yang besar-besar mungkin langsung dengan lembaga keuangan, dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk yang kecil-kecil ini mungkin Baitul Mal sudah bisa mengambil peran untuk lebih progresif, lebih aktif, membina masyarakat-masyarakat lemah di pasar, di kampung-kampung, sehingga mereka tidak terjerat dengan rentenir. Nah, kita berharap Baitul Mal, saya beberapa kali diskusi dengan Prof. Nazar itu sudah mengarah ke sana, dan kita harapkan ini betul-betul bisa diwujudkan dalam waktu yang cepat, sehingga masyarakat terbantu dan rentenir itu makin terkikis. Nah, mungkin nanti suatu saat rentenir-rentenir seperti ini melanggar ketentuan-ketentuan kanun, ini bisa juga dijerat nanti ini, dijerat dengan kanun jinayah atau lain sebagainya. Iya. Pak MK, upaya apa dilakukan pada masyarakat sehingga masyarakat tidak terjerat dalam hal seperti ini? Banyak juga koperasi bodong ya mungkin ya, seperti itu beredar di daerah kita atau muncul di Aceh seperti itu. Dan kita harapkan juga masyarakat harus cerdas melihat karena ini efek yang berdampak pada mereka sendiri seperti itu. Upaya apa dilakukan sehingga hal tersebut masyarakat akan paham dan tidak mendekati dengan rentenir atau juga koperasi yang bodong seperti itu? Ya betul. Yang pertama kan tetap kita melakukan sosialisasi melalui perangkat-perangkat agama yang ada, misalnya ustadz, tengku, khatib, kalangan daya, tengku gampung dan sebagainya. Dinas Syariah Islam melakukan sosialisasi itu dalam setiap kegiatan kita yang melakukan pembinaan BIMTEK dan lain sebagainya kepada pengurus masjid, takmir masjid, remaja masjid dan seterusnya. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi betul, ada koperasi syariah yang datang ke Dinas Syariat sebelum terbentuknya DSA. Nah, mereka pun sekarang dihadang masuk kampung. Padahal koperasi itu jelas syariat. Nah, mengapa mereka dihadang? Karena ada yang tadi itu, banyak yang masuk itu yang bodong yang dari luar Aceh, perusahaannya masuk menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Dan mereka yang sudah terjerat susah sekali keluar. Dan kita baca di koran kemarin itu, yang kemudian murtad itu, salah satu yang murtad itu kan ada efek juga dari itu. Kami yakin ada efek dari hutang-hutang itu, nggak mampu bayar dan lain sebagainya, sehingga mereka dimurtadkan. Nah, oleh karena itu ini bukan hanya menjaga lembaga keuangannya, tapi juga menjaga akidah pada akhirnya ini. Pada akhirnya menjaga akidah umat kita. Nah, masyarakat kita miskin itu akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif dan bisa murtad. Nah, untuk itu semua stakeholder berpikir ke arah itu. Baitul Mal misalnya, kemudian lembaga keuangan sebenarnya bisalah lebih menyasar kepada pelaku ekonomi UMKM ini. Sehingga masyarakat kita tercerahkan bahwa mengambil pembiayaan atau apapun itu namanya harus dengan prinsip syariah. Di apa namanya? Semua koperasi atau apapun yang nanti yang muncul itu kita sudah harus konversi menjadi syariah. Kita sekarang sedang menyiapkan kanun koperasi syariah, pergub koperasi syariah. Kemarin kami rapat finalisasinya. Insya Allah akan segera FGD. Nah, koperasi syariah ini nanti tentu akan ada izin usaha dan lain sebagainya, sehingga mereka yang turun ke lapangan mencari nasabah itu mesti ada identitas koperasinya secara lengkap, sehingga tidak lagi ada yang bodong-bodong itu memeras rakyat kita dan menyengsarakan rakyat kita. Ya, baik.
Pak MK, kita coba terima telepon dulu ya untuk pagi ini dalam perbincangan kita lintas Sektaraja Perbankan Syariah di Aceh. Jangan hanya berlabel syariah. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Li. Iya, dengan Pak D di Simpang Surabaya. Iya. Mohon maaf Pak D agak sedikit lama tadi ya. Oke, silakan Nggak Pak ada D. masalah, Mbak Li. Langsung ada Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak D. Ada Pak MK Alidar selaku Kepala Desa Islam Provinsi Aceh dan juga ada Profesor Dr. M Sabri SEMSC, Ketua Dewan Syariah Aceh. Silakan. Iya, assalamualaikum bapak-bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak. Ini saya sudah merasa lega bapak-bapak ini. Sebab saya kemarin sudah menyelesaikan masalah saya, yaitu mengalihkan buku rekening saya. Yang dahulunya dari, ya kita bilang nggak jelas, tapi memang jelas, alhamdulillah. Sekarang ini sudah jelas, sudah pindah ke BSI, semua ATM-nya sudah jelas, semua sudah jelas. Alhamdulillah juga saya informasikan kepada kawan-kawan atau sahabat-sahabat saya yang ada di kampung yang belum migrasi buku rekeningnya, perpindahan segera dipindahkan. Maksudnya dengan sistem syariah ini kita supaya jelas. Moga-moga ya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan betul-betul Aceh ini menjadi ekonomi yang betul-betul bersyariah Islam. Amin. Di sini saya mau tanya sama bapak-bapak semua, apakah kalau seandainya ada di antara kawan saya ini yang juga belum terselesaikan bukunya menjadi syariah rekening BSI. Nah, saya mau tanyakan di sini apakah nanti uang mereka itu apakah itu hilang atau seperti biasa atau bagaimana? Mohon jawaban dari bapak-bapak semua. Kemudian yang kedua, di dalam buku saya masih ada tersisa uang. Apakah uang itu sudah bisa diambil melalui ATM atau masih ada proses-proses lainnya? Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah, saya juga kemarin itu ada sedikit mengambil kredit bantuan, enggak banyak, tapi sekarang ini apakah nanti mungkin kredit saya beberapa bulan lagi terselesaikan, apakah bisa saya mengajukan lagi saya untuk mengambil kredit itu dengan mungkin alat-alat pekerjaan saya ini sudah tua, udah usang, mungkin saya minta bantuan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan? Dan saya istilahnya di Dambutape BSI-nya. Jadi mohon penjelasan dari bapak-bapak. Terima kasih atas usaha semua kita. Semua perlu istilahnya proses. Segala sesuatunya sudah jelas, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade di Simpang Surabaya ya. Seharusnya ada pihak perbankan yang akan menjawab. Tapi tidak masalah, mungkin Pak MK bisa dijawab Pak MK nih. Nah, terkait dengan pertama adalah beliau juga mengapresiasikan bahwa rekening dari bank syariah tentu dalam hal ini juga sudah masuk ke BSI ya. Bank Syariah Indonesia dalam 3 merger bank tersebut ini terlaksana dengan baik. Beliau sudah memindahkannya seperti itu. Hanya saja pertanyaan beliau, ada uang mungkin di bank syariah sebelumnya gitu, sebelum ke BSI. Nah, apakah ini juga akan hilang atau seperti apa ketika nanti ditutup bank tersebut misalnya ketika harus beralih ke BSI begitu. Yang kedua, yang ketiga mungkin bantuan. Beliau hampir selesai. Apakah bisa mengambil bantuan kembali ini kan? Seperti itu nih. Mungkin Pak MK ada gambaran seperti apa walaupun mungkin adalah perbankan. Baik, sebagaimana Ibu sampaikan bahwa ini sebenarnya tepatnya lembaga perbankan yang jawab. Tapi beginilah, saya kan juga berdagang. Saya juga peminjam sebenarnya. Saya juga melakukan transaksi dengan lembaga keuangan karena saya berdagang juga. Yang pertama begini, ini mohon maaf nanti Pak MK ya bisa dijelaskan juga ke beliau. Ya,
Nanti mohon mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman dari perbankan. Itu kalau saya simak kemarin dari diskusi kami di grup, ada di grup itu, di grup ekonomi syariah itu disampaikan oleh teman-teman dari perbankan. Yang pertama kan heboh kemarin hilang uang 50.000 di rekening. Iya. Nah ternyata itu bukan hilang, cuma tidak ditampilkan. Yang ditampilkan di ATM itu adalah uang yang bisa ditarik. 50.000 itu tidak nampak, tapi kalau kita print bukunya tetap ada. Misalnya uang 550. Yang ternampak di ATM kita waktu kita masukkan kartu ATM 500. 50-nya nggak nampak karena yang bisa ditarik hanya 500. 50 itu uang yang mengendap di rekening. Kalau buku kita print maka akan keluar 550. Dan kalau kita tarik 500 maka akan terprint nanti 50. Itu yang pertama dulu yang kita harus luruskan masyarakat. Nah kemudian yang kedua, tadi kan kita proses migrasi tadi dari bank yang sebelumnya konvensional ke syariah. Nah artinya terjadi penutupan buku kita pada saat itu. Nah saya memahaminya harusnya ditutup buku di bank lama, lalu dikonversi atau dialihkan semua. Misalnya uang kita 550. Maka ketika buka buku baru, semua uang itu dialihkan 550 ke bank SI, yang bank syariah yang baru. Nah itu yang idealnya seperti itu. Nah kalau tidak, berarti ada satu lagi lembaga buku rekening di bank sebelumnya karena konvensional, maka ditutup. Untuk biaya penutupan itu kan ada administrasi penutupan buku. Nah itu sama-sama kita maklumi lah. Kalau penutupan buku tidak semua bisa ditarik karena ada biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua. Nah kemudian apa bisa ambil pembiayaan? Ya tentu bisa. Alhamdulillah saya lama sekali dengan lembaga keuangan. Sejak dulu belum ada syariah di Aceh, saya juga sering dengan konvensional. Bagi lembaga perbankan itu yang paling penting adalah kepercayaan. Nah kalau mereka sudah trust kepada kita, biasanya mereka mendatangi kita untuk meminta mengajak kita mengambil pembiayaan di bank-bank itu. Malah mereka bersaing untuk mendapatkan kita. Nah alhamdulillah selama ini, mohon maaf saya menyampaikan pengalaman saya. Alhamdulillah selama saya melakukan pembiayaan dengan lembaga perbankan, tidak pernah saya misalnya kita membayar pembiayaan itu tanggal 5. Maka usahakan bayar tanggal 3. Jangan sampai lewat. Kalau lewat, maka kita akan merah di list mereka, list perbankan. Makanya ketika kita mengajukan pembiayaan lagi, kita di blacklist, agak susah. Tapi kalau kita bisa bayar sebelum tanggal jatuh tempo dan selalu bertahan seperti itu, amanah, jujur, insya Allah mereka akan datang dan menawarkan pembiayaan lebih besar untuk usaha kita. Nah oleh karena itu, Pak Adi tadi, jangan ragu Pak. Setelah Bapak selesai ini, Bapak bisa juga mengajukan kembali, tentu trust dari lembaga perbankan kepada Bapak akan lebih meyakinkan mereka untuk membantu Bapak dan bahkan lebih memperbesar pembiayaan kepada Bapak sehingga Bapak lebih maju dalam usahanya dan lebih berkah dengan sistem syariah ini. Iya, Pak Ade sudah terjawab ya. Ini pengalaman Pak MK, begitu Pak MK. Seharusnya memang perbankan, tapi Pak MK juga pengalamannya sudah bisa disampaikan seperti itu ya. Oke, baik, kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lis. Iya, dengan Pak Cut Abang Hitam di Kerung Barunajaya ya. Betul Bu Lis. Oke, baik KBJ. Silakan, ada dari Dinas Syariah Islam dan juga ada satu lagi Ketua Dewan Syariah Aceh atau DSA. Oke, Bu Lis. Ini langsung dengan Pak Prof dengan Pak MK 22 ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, saya dulunya bernegosiasi dengan salah satu bank konvensional. Ternyata saya di situ ada mengambil kredit. Oke, ternyata disahkan semua kredit saya, dibereskan semua. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Duit yang sudah saya terima di bank konvensional itu sekarang kan sudah beralih ke syariah. Apakah bunga-bunga saya itu kena juga? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, ada perusahaan raksasa atau perusahaan besar masuk investasi ke negara Aceh. Apakah mereka itu bernegosiasi dengan bank syariah apa dengan bank konvensional? Itu dua buah pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, boleh. Baik, terima kasih Cut Abang Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini kita kasih kesempatan untuk menjawab Pak Prof ya, Profesor ya. Tentunya terkait dengan tidak Bang Hitam pernah meminjam uang melalui konvensional ya seperti itu, pinjaman kredit seperti itu. Nah setelah itu saat sekarang bank konvensional beralih ke syariah, apakah bunga-bunga bank yang kredit konvensional itu akan berubah sekarang dengan sistem syariah atau bagaimana? Nah, mungkin seperti itu. Yang kedua adalah ketika perusahaan besar masuk ke Aceh, mereka ingin melakukan dalam hal ini investasi lah seperti itu dan sebagainya mungkin ya. Nah, apakah mereka akan menggunakan sistem syariah, perbankan syariah atau bagaimana begitu? Oke, silakan. Oke, baik Bu. Ini apresiasi setinggi-tingginya ini Bu Dewan Syariah DSI ya, Dewan Syariah Islam. Alhamdulillah ya, pasca 75 tahun merdeka Aceh baru bisa memerdekakan diri dari riba. Ini saya pikir kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, nah sebelum itu Bu, yang mungkin saya tambah sedikit dari pertanyaan Pak D ya, nggak salah. Iya. Apakah uang kita akan hilang? Kalau kita lihat dalam sistem ya perbankan itu ada lembaga penjaminan simpan pinjam. Uang kita tidak akan pernah hilang, Pak. Kalau hilang Bapak laporkan nanti ke kami karena juga itu melanggar dengan syariah. Nah, kemudian kalau bisa nggak kita dapat pembiayaan? Bahkan Bapak bisa dapat lebih gede dengan catatan seperti Ketua Dewan Syariah sampaikan tadi, track record-nya bagus, kelayakan usaha, pinjaman, karena kan ketika mereka bergabung, modal mereka sekarang lebih kuat, sehingga bisa memberikan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Oke, yang kedua ya, memang ini agak teknis, ini perlu konfirmasi memang dengan orang perbankan. Ketika kita mengambil pinjaman dengan lembaga konvensional, kemudian lembaga itu beralih ya menjadi BSI. Nah, apakah bunga yang sebelumnya harus kita bayar sekarang? Yang pasti itu bukan bunga ya, tetap ketika kita beralih dari konvensional ke syariah, maka bunga sudah tidak ada lagi. Nah, otomatis ini akan berubah seperti syariah Pak, walaupun konvensional kita pinjam awal, begitu? Nah, maka begini Bu, nanti akadnya akan dilihat kembali, maka akadnya akan direvisi nanti, perjanjiannya itu akan dirubah. Ya, bisa jadi nanti perjanjiannya berubah dari pinjam ya yang ada bunga yang harus kita bayar. Katakanlah kita mengambil 10 juta, kita harus bayar ditambah dengan bunga. Nah, peminjaman ini dirubah nanti menjadi akad sesuai dengan syariah. Katakanlah seperti murabahah. Ini kalau murabahah kan seperti jual beli. Nanti akadnya dirubah, katakanlah jumlah sisa pembiayaan itu berapa yang perlu kita bayar, sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman ini akan dirubah ya menjadi akad syariah. Katakanlah sisanya tinggal 7 juta. Nah, 7 juta itu ya bisa jadi nanti ditanyakan 7 juta ini Pak D sebenarnya digunakan untuk membeli apa. Maka yang terjadi di situ adalah 7 juta itu di akadnya itu artinya yang diberikan itu dalam bentuk barang atau apa, maka terjadi transaksi jual beli di situ. Jadi lembaga keuangan syariah tinggal hanya menentukan margin, berapa marginnya. Nah, artinya kan perubahan akad ini mesti ya harus dikomunikasikan dengan Pak D dan itu harus ada kesepakatan bersama. Artinya nilai-nilai keadilan di situ itu dipastikan ya, nilai-nilai kesyariahan itu dipastikan. Yang penting kan ini ada persetujuan dari nasabah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika ya ada investor asing besar masuk ke Aceh, maka mereka melakukan negosiasi dengan lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Nah, memang kalau mereka yang memerlukan transaksi dengan lembaga keuangan yang ada di Aceh, maka wajib dengan lembaga keuangan syariah. Karena di Aceh sudah tidak ada lagi lembaga keuangan konvensional. Maka kalau hadir lembaga-lembaga, misalnya kan lembaga-lembaga keuangan informal, katakanlah dalam masyarakat dan sebagainya, dan itu akan ditegur dan akan diberi peringatan dan akan ditutup ya operasionalnya. Maka semua yang datang ke Aceh, di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Ya, investor-investor yang datang ke Aceh, ketika mereka ingin melakukan investasi, maka semuanya itu harus
ya ketika mereka memerlukan transaksi dengan lembaga keuangan, maka hanya ada lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Iya. Oke, demikian. Oke, jawaban Cik Abang Hitam juga sudah terjawab. Ada penambahan dari Pak MK, Pak MK? Oke, baik. Saya kembali tadi seperti jawaban ke Pak D tadi, saya sudah mengkonversi pembiayaan saya itu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya juga terlibat dalam bisnis ini, dalam pembiayaan ini. Dan alhamdulillah saya sudah mengkonversi 2 tahun sudah konversi itu pembiayaan itu. Kalau saya tidak salah 2 tahun ya saya konversi atau mulai tahun ini. Jadi semuanya seperti Prof. Sabri sampaikan tadi. Jadi kalau nggak ada bunga, memang nggak ada bunga. Sekarang bukan bunga lagi, itu adalah pembiayaan yang margin tadi. Nah, akadnya nanti bisa murabahah dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi ada investor asing. Itu di kanun memang disebutkan bahwa semua transaksi ekonomi yang berlaku di Aceh harus dilakukan melalui lembaga keuangan syariah. Tidak ada konteks lain di luar itu. Nah, memang dalam diskusi kami sebelumnya pernah itu kami diskusi dengan Pertamina. Nah, Pertamina itu akhirnya kan sudah membuka semua galon-galon itu sudah buka rekening syariah jauh sebelum konversi BSI. Nah, mereka membuka rekening-rekening di bank syariah Mandiri dulu, di BRI syariah dulu, BNI syariah, itu bahkan jauh sebelum ini. Nah, cuman polemik kemudian muncul ketika mereka mentransfer ke pembelian minyaknya di luar Aceh, maka itu rekening penampung di sana adalah rekening konvensional. Nah, itu di luar konteks kita sudah. Yang penting di Aceh mereka harus bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Nah, mereka membeli ke sana karena di sana itu lembaga bank konvensional yang kemudian bisa melakukan pembelian dan transfer uang ke luar negeri dan lain sebagainya. Maka itu di luar konteks aturan kita karena itu sudah di luar Aceh. Tapi yang kita harapkan yang diatur oleh kanun selama di Aceh semua transaksi itu harus dengan lembaga keuangan syariah. Demikian Ibu. Oke, baik. Sudah terjawab ya dari narasumber kita untuk Pak D dan juga Cut Abang Hitam. Dan pendengar kita, waktu kita sudah pukul 8:58 waktu Indonesia Barat nih Pak. Ini cuma 2 menit lagi. Mungkin sedikit Pak stressing ya di penghujung perbincangan kita terkait dengan perbankan sejumlah perbankan syariah di Aceh. Jangan hanya berlabel syariah. Pak MK, mungkin ada disampaikan Pak MK, silakan nanti baru kita ke Prof. Oke, baik. Stressing sedikit. Kita semua mengajak masyarakat kita untuk jangan terlalu curigalah kepada hal-hal yang negatif atas peralihan atau atas berjalannya kanun LKS di Aceh. Kita coba berpikir positif bahwa semua yang kita lakukan ini adalah kebaikan untuk kita semua, kebaikan untuk rakyat kita. Tidak ada rencana pemerintah atau ide di pemerintah untuk mendalimi rakyatnya. Tetapi ujungnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan dan melahirkan pertumbuhan ekonomi rakyat kita. Mudah-mudahan dengan syariah ini, ekonomi kita di Aceh lebih berkah dan kita bisa lebih bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Saya pikir demikian Ibu. Iya, baik. Prof, mungkin disampaikan stressing sedikit, Prof. Memang itu sesuatu hal yang wajar ya dalam masyarakat ketika kita diajak berubah, maka menuju perubahan itu memang agak berat. Padahal sebenarnya perubahan ya yang kita tuju itu adalah sebenarnya untuk kemaslahatan ya, untuk kebaikan, untuk kemakmuran kita bersama. Ya, mungkin orang sering menyebutkan ya perubahan itu memang berat di awal, kadangkala kacau di pertengahan, tapi insya Allah akan indah pada akhirnya. Saya pikir demikian. Iya, baik Prof. Sudah bersama RRI ya. Dan kita juga sampaikan untuk pendengar, sayang sekali waktu kita cukup singkat, sudah menunjukkan pukul 8:59 waktu Indonesia Barat. Terkait perbincangan kita tadi adalah perbankan syariah di Aceh, jangan hanya berlabel syariah. Terima kasih untuk Profesor Dr. M. Sabri SE MSc, selaku Ketua Dewan Syariah Aceh DSA, dan juga Pak MK Alidar selaku Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya kita ucapkan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan apa kita sampaikan untuk hari ini terkait dengan perbankan syariah akan berjalan baik walaupun perlahan-lahan tapi pasti dukungan dari masyarakat dan kita juga mohon kesabaran karena setiap merubah sesuatu itu tidak semudah yang kita inginkan namun itu bertahap dan insya Allah akan tetap diusahakan untuk lebih baik lagi ke depan walaupun punya target seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu. Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu? Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan